Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa jamaah dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas secara ringkas poin-poin insyaallah yang menyangkut tentang salat Idul Fitri. Pertama kita berbicara tentang sunnah-sunnah, bahwa disunnahkan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri kita untuk mandi, untuk bersuci. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang lebih afdal adalah ketika cara mandinya seperti cara mandi junub. Jadi cara mandi yang betul-betul ta'mimul badan bil ma', kemudian berwudu juga, membersihkan seluruh anggota badan, memotong kuku, dan merapikan yang perlu dirapikan. Kemudian juga disunnahkan ketika salat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk sarapan dulu, meskipun sedikit. Lebih afdal sarapannya itu beberapa biji kurma dalam jumlah witir. Ini kenapa? Supaya membedakan hari itu dengan hari-hari puasa sebelumnya, bahwa hari itu kita berbuka sebelum berangkat ke lapangan. Ini untuk sunnah-sunnah. Yang ketiga adalah hukum. Kita jelaskan kemarin panjang lebar tentang ada perbedaan ulama tentang hukum, tapi yang kita pilih, yang kita rajihkan adalah salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaganya. Tidak pernah sekalipun Rasulullah meninggalkannya, dan Rasulullah memerintahkan kepada setiap laki-laki, setiap perempuan, setiap anak-anak, bahkan hamba sahaya, bahkan perempuan-perempuan yang mohon maaf sedang ada halangan, mereka semua diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan kalau ada perempuan, kalau ada wanita yang tidak punya jilbab, tidak punya baju yang dipakai untuk menutup aurat dan rambutnya, maka saudarinya atau temannya harus meminjamkan kepadanya agar bisa bersama-sama meramaikan sholat. Itu kalau sholatnya di tempat ramai. Taib, itu hukumnya. Sedangkan untuk tata caranya, insyaallah kita akan praktekkan bersama-sama. Tata cara sholat insyaallah kita akan praktekkan sekarang, gerakan-gerakan sholat Idul Fitri ini. Jadi pemirsa sekalian, ketika di rumah kita ada 3 orang lebih daripada anggota keluarga, bapak, istri, dan anak-anak misalnya, maka kita bisa melaksanakan secara berjamaah. Tata caranya tentunya awalnya kita kumpulkan persiapan untuk sholat. Kemudian safnya dirapikan, dan safnya seperti sholat biasa. Perempuan di belakang, kemudian laki-laki makmum, baru kemudian imam. Sholat Idul Fitri ini agak berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Dia tidak ada azan, tidak ada iqamah, bahkan tidak ada sambutan atau perkataan-perkataan sebelumnya. Misalnya sholatu jami'ah yang seperti kita sering dengar. Ini kita cari, tidak ada redaksi yang kemudian mendukung. Bahkan hadaratis sholah, cukup dengan merapikan, merapatkan, maka imam kemudian mulai siap-siap untuk takbiratul ihram. Baik, sebelum takbir tentunya berniat ya. Kita akan praktekkan. Setelah kemudian sudah siap semua, maka mulai kita melaksanakan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Saya praktekkan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama atau takbir pembuka. Setelah takbiratul ihram disunnahkan untuk membaca iftitah, doaul iftitah. Jadi membaca ada beberapa pilihan. Kita pilih misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib sampai akhir. Setelah doa iftitah, maka kemudian kita takbir lagi, namanya takbir zawaid. Ada takbir tambahan. Di rakaat pertama salat Idul Fitri kita takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, kita kembali bertakbir yang kedua sampai ke 7 kali. Sama takbirnya ya. Ada 2 pendapat ulama, apakah mengangkat kembali tangan atau bahkan tangan tetap di atas dada. Kedua-duanya boleh insyaallah, karena kedua-duanya punya sandaran. Jadi misalnya kita pakai yang mengangkat tangan setiap rakaat. Allahu Akbar, membaca doa iftitah, kemudian Allahu Akbar. 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 7 kali.
Dengan takbiratul ihram berarti 8 kali. Apa yang dibaca di antara takbirat ini, di antara takbir-takbir tadi, tidak ada zikir yang sharih, zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah secara khusus di antara takbir-takbir ini. Hanya ada riwayat dari Ibni Umar bahwa dari Ibni Umar bahwa setiap takbir-takbir ini kita membaca pujian kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ghfirli warhamni. Atau misalnya bersalawat saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Itu bebas ya, atau doa apa saja. Dan perlu difahami, membaca doa atau berzikir di antara takbir ini lebih utama daripada diam saja. Karena ada pendapat salah satu mazhab misalnya yang mengatakan bahwa tidak ada sama sekali yang dibaca, cuma mengikuti imam saja takbir tanpa ada bacaan. Lebih afdal ketika kita ada membaca doa karena ada riwayatnya. Setelah selesai takbir yang ketujuh dari takbir zawaid, kita mulai membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah rukun. Artinya harus kita baca surat Al-Fatihah. Sebagaimana salat-salat biasa, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pilihan. Dan surat yang direkomendasikan, karena itu yang selalu Rasulullah baca, adalah surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Persis seperti salat Jumat. Atau juga kadang Rasulullah membaca surat Qaf dengan surat Al-Qamar. Atau misalnya tidak hafal, surat apa saja boleh. Qul huwallahu ahad rakaat pertama, atau Inna a'tainakal kautsar, atau Wal 'Ashr, misalnya surat-surat yang kita hafal. Setelah selesai membaca surat, kita ruku, i'tidal, sujud seperti salat-salat biasa. Jadi habis membaca, ruku kembali ya, dan bacaan rukunya seperti bacaan ruku salat. Kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk, kemudian bangkit ke rakaat kedua. Dari sujud misalnya, Allahu Akbar rakaat kedua, ini disebut dengan takbiratul intiqal. Ini adalah takbir pindah dari sujud menuju takbir berdiri. Tidak terhitung. Dan ditambah setelahnya takbir 5 kali seperti takbir yang pertama. Membaca doa lebih utama di antara takbir-takbir tadi. Boleh mengangkat tangan setiap takbir, boleh tetap di dada saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Jadi kalau misalnya kita berjamaah dengan orang, tiba-tiba ada yang tidak mengangkat tangannya, jangan langsung divonis, karena memang ada pendapat seperti itu. Kemudian setelah takbir membaca Al-Ghasyiyah, ruku, sujud seperti biasa, kemudian salam. Setelah salam, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumahnya ada 3 orang lebih, 4 orang lebih misalnya, maka dianjurkan untuk melaksanakan khutbah dengan khutbah yang singkat. Dan tata cara khutbah luar biasa mudah, insyaAllah. Bagi yang di rumahnya cuma suami dan istri saja, tidak perlu untuk mengadakan khutbah. Cukup sholat, selesai sholat sudah selesai. Tapi bagi yang ada jamaah di rumahnya, punya keponakan, punya anak-anak, bahkan di antara kita ada mungkin yang punya keluarga sampai cucu-cucu 40 lebih. Wah, ini 40 lebih sudah syarat jamaah dalam mazhab Syafi'iyah. Bagaimana khutbahnya? Khutbahnya yang pertama bahwa ada pilihan. Apakah mau 2 khutbah atau 1 khutbah? Karena dua-duanya ini ada pendapat ulama. Kalau mayoritas mazhab, jumhur ulama 4 mazhab, sholatnya itu 2 khutbah. Sama seperti sholat Jumat, sama dengan seperti sholat istisqa. Ada khutbah pertama, kemudian duduk di antara 2 khutbah, kemudian khutbah yang kedua. Atau kalau misalnya kita memakai pendapat 1 khutbah saja juga silahkan. Karena sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Utsaimin, bahwa memang yang tampak daripada hadis Nabi SAW, atau yang dipahami hadis Nabi, bahwa cuma ada 1 khutbah ketika sholat Id. Sedangkan jumhur juga punya pendapat yang lain, mengatakan tetap 2 khutbah sebagaimana khutbah-khutbah beliau salat Jumat dan salat istisqa. Baik. Kita masuk kepada tata caranya. Ada 5 poin yang mudah kita hafalkan dan kita praktekkan insyaallah di rumah, terutama bagi yang belum pernah khutbah. Jadi ada 5 hal saja yang menjadi poin dalam khutbah. Yang pertama adalah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hafal ya lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Setelah takbir, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau boleh juga alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah memuji Allah,
Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti solawat yang kita baca di dalam solat kita. Semuanya tentunya hafal. Setelah solawat kita membaca satu ayat. Ayat tentang nasihat ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kalau tidak hafal ayatnya, baca qul huwallahu ahad pun boleh. Yang penting membaca satu ayat. Setelah membaca ayat, kita membaca atau memberikan wejangan nasihat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, misalnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna taqwahu wa ta'atahu tadullu ala atau tusaidu ala dukhul jannah masalan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Wahai anak-anakku, wahai keluargaku, takutlah kepada Allah, perbanyaklah ibadah, dan seterusnya. Setelah nasihat takwa, kita duduk di antara dua khutbah, bagi yang khutbahnya 2 kali, kemudian bangkit, melaksanakan urutan-urutan yang tadi, yang 5 tadi lagi. Sama seperti khutbah awal, takbir, kemudian memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, kemudian membaca ayat, dan kemudian membaca atau memberikan nasihat, wejangan singkat. Biasanya di khutbah kedua itu adalah ringkasan daripada atau poin-poin ringkasan dari penyampaian khutbah yang pertama. Setelah itu baru kemudian ditutup dengan doa. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terserah doa kita. Kemudian kalau tidak bisa doa berbahasa Arab, silahkan doa berbahasa Indonesia. Ya Allah, angkatlah penyakit wabah ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan seterusnya. Kemudian salam dan ritual khutbah selesai. Nah, jadi mudah sekali insyaallah. Ikhwas sekalian rahmati Allah, itulah tadi praktik atau fikih singkat praktek salat Idul Fitri di rumah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyegerakan mengangkat musibah yang kita hadapi sekarang ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali untuk bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri dan bersilaturahmi di antara kita. Barakallahu fikum.